Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku akan membuat video tutorial bagaimana caranya setting pola printing di CorelDRAW. Sebelum masuk ke pembahasan, jika kalian senang dengan channel ini silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe. Lalu bagi kalian yang ingin berdonasi silahkan klik link Saweria di kolom deskripsi agar channel ini terus berkembang. Oke, kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Jadi sebelumnya itu saya juga sudah pernah bahas tentang setting pola printing ya, tapi mungkin di sini akan lebih update mengenai ukuran, lalu juga mungkin akan lebih detail. Jadi nanti mungkin videonya akan sedikit lebih lama. Saya harap teman-teman bisa nonton sampai full biar nanti nggak ketinggalan detail-detail kecilnya seperti itu. Terus mungkin di sini akan saya ini kan ukurannya L. Nanti akan saya buat ukuran M dan ukuran XL. Jadi nanti teman-teman tahu kalau turun ukuran itu nanti seperti apa, kalau naik ukuran itu nanti seperti apa. Oh ya teman-teman, kalau nanti misal saya waktu pembahasan ada yang kurang tepat atau ada yang salah, teman-teman bisa chat aja di kolom komentar ya, Bang, misal ini kurang seperti ini, harusnya seperti ini. Kalau memang ada kesalahan silahkan komentar aja, karena di sini saya juga belajar teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau ada kesalahan yaitu buat evaluasi saya ke depannya seperti itu. Biar channel ini lebih baik lagi dan saya juga upgrade ke lebih baik lagi seperti itu. Jadi jangan takut kayak wah ini salah nih, harusnya gini-gini. Ya komen aja nggak apa-apa, kita bebas berdiskusi dan itu juga buat evaluasi saya sendiri. Jadi saya juga masih belajar di sini teman-teman. Jadi jangan sungkan. Untuk teman-teman yang membutuhkan mockup, entah itu mockup pola printing atau mockup baju atau dua dimensi atau mungkin motif, teman-teman bisa klik link di deskripsi. Jadi nanti munculnya akan seperti ini teman-teman. Dan di sini nanti ada mockup ya yang bisa teman-teman beli kalau kalian butuh ya, dan kalian nggak tahu carinya di mana. Nah, bisa klik di deskripsi aja. Di sini pilihannya juga banyak. Teman-teman, harganya juga murah-murah menurut saya dibandingkan toko-toko yang lain ya. Di sini ada yang 3 dimensi, ada pola kode warna juga. Di sini nanti kode warnanya CMYK. Lalu di sini juga ada jersey 2 dimensi. Ini nanti ada bandelnya ini yang 2 dimensinya. Lalu di bawah ini juga ada yang motif. Di sini juga ada yang basic template motif, harganya bervariasi. Kalau ini yang lumayan premium ya teman-teman. Jadi harganya bervariasi. Kalau kalian butuh, kalian bisa cek aja di link di deskripsi. Kalau kalian kebetulan cocok bisa dibeli, kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian nanti mau beli, kalian tinggal diklik aja. Misal kalian butuhnya ini nih, misal nih kalian klik. Lalu di sini kalian bisa lihat gambar-gambarnya dulu sebagai preview. Lalu klik I want this. Lalu di sini kalian bisa sorry. Nah, kalian bisa buy now. Lalu nanti kalian tinggal masukin email, nama, lalu di sini centang, tinggal payment dan nanti langsung masuk ke email kalian, teman-teman. Jadi emailnya jangan sampai salah. Terus kalau kalian mau tanya-tanya dulu nih terkait ini atau terkait apa, kalian bisa mengunjungi Instagram CorelDRAW Semarang, pasti dibales teman-teman ya. Oh ya, yang 80 motif desainnya itu nanti yang seperti ini ya, yang basic. Jadi nanti juga ada contoh-contoh pengaplikasiannya mungkin. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau kalian minat silahkan dibeli. Oke, mungkin kayak gitu. Oke, ini nanti ukuran L teman-teman. Yang pertama yang bisa kalian lakukan atau yang harus kalian lakukan itu pastikan ininya sentimeter ya. Jadi kalau masih bentuknya pixel atau bentuknya apa, itu kalian rubah dulu ke sentimeter. Karena untuk setting pola printing tuh kita menggunakannya sentimeter. Kurang lebih kayak gitu. Terus kita akan bahas di bagian baju dulu, baju bagian depan. Nah, nanti kita akan bahas letak logo, letak aparel atau mungkin sponsor dan yang lain sebagainya. Lagi-lagi teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan, ukurannya ini nggak pasti ya. Jadi ukuran ini adalah ukuran saya yang menurut saya paling standar yang dipakai kebanyakan orang seperti itu. Karena kemarin saya pernah bilang ke ya salah satu aparel ya, dia itu 2 cm lebih kecil, berarti ya 2 cm lebih kecil atau 4 cm lebih kecil dari ukuran yang saya berikan, dan itu berarti dia press body. Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu lah. Ya mungkin ya itulah, pokoknya ukurannya ini bukan jadi tolak ukur asli, tapi ini yang biasa saya pakai seperti itu. Dan yang pertama mungkin akan saya kasih catatan ya. Di sini kalau teman-teman lihat
Ini lebarnya 57 dan panjangnya itu 78. Jadi lebarnya bajunya ini 57, bisa teman-teman lihat di sini, lebar dari sini sampai sini ya. Jadi lebar dari sini sampai sini itu 57 dan panjang 78 itu dari atas sini sampai bawah. Ya. Ini ukuran aslinya, teman-teman, ukuran asli. Ukuran asli itu berarti 74 untuk panjang. Panjang itu 74 dan lebar, bentar, panjang 74 dan lebar, sebentar, 57, berarti lebarnya itu di 54. Sebentar, saya kasih catatan dulu biar nanti teman-teman nggak salah. Ukuran asli. Nah, panjangnya 74, lebarnya itu 54. Kenapa di sini jadi 57 dan 78? Karena ketambahan untuk bagian atas itu 1 cm, bawah itu 3 cm, teman-teman. Untuk nekuk bajunya ya. Ini 1 cm sama 3 cm jadi 4 cm. Yang semulanya 74 jadi 78. Lalu di bagian kanan kiri itu saya tambahkan 1,5 cm. Jadi kalau 2 jadinya itu 3 cm. Nah, ini terkadang juga ada aparel yang mintanya cuma ditambah 1 cm. Jadi kanan kirinya ini tambahnya 2 cm doang lebarnya. Yang semula 54 jadi 56. Untuk atas dan bawahnya itu sama. Dan ini hasil untuk nanti printing ya. Kalau ini ukuran asli jadinya itu nanti seperti ini. Ini untuk ukuran printingnya. 57 dan 78. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan sesuai dengan ukuran kalian seberapa nih. Ya. Kalian tambahin berapa senti untuk nanti jahitan lah, kurang lebih seperti itu. Oke, yang kedua setelah kita bahas ukuran, kita akan bahas tentang tata letak logo. Ya, untuk tata letak logo kalian bisa mengukurnya itu kurang lebih dari sini itu 14 sampai 16 cm, teman-teman. Ya, itu lagi-lagi tergantung tergantung aparel kalian lah, biasanya seberapa. Yang sering saya jumpai adalah di 14 sampai 16 cm. Nah, di sini kalau kalian mau mengukur ini pakai ini ya, 2 point line, kita pakai garis dari titik ini kita buat 16 cm. Kalau 14 sampai 16 berarti kita ambil tengah-tengahnya 15 cm. Nah, nanti kalau sudah ini tinggal kita atur di sini. Nah, ini kita pertebal ya biar kelihatan. 20 cm itu berarti 15 cm itu berarti sampai sini. Nah, ini untuk start dari logo. Untuk besar logonya teman-teman itu juga menyesuaikan aparel kalian ya. Yang sering saya temui itu di ukuran L itu 6 sampai 8 cm, teman-teman. Jadi ini kotaknya itu 6 atau 7 ya berarti ya. 7, ini 7. Nah, ini ukuran standar yang sering saya jumpai ya. Lagi-lagi bukan patokan, tapi bisa kalian jadikan referensi. Ini untuk logo dan satunya itu untuk aparel. Di sini biasanya 4 sampai 5 cm. Dan di sini saya pakai 5 aja deh biar nggak terlalu beda jauh. Nah, 5 cm di sini tuh aparel dan ini logo. Oke ya, seperti ini kita atur dulu. Oke, jadi jaraknya itu yang saya jadi patokan tuh pertama logo dulu saya buat, baru di sini saya buat aparelnya. Biar nanti ini tengah, teman-teman, kalian bisa klik dulu ininya, lalu tahan tombol shift, klik ini, lalu Ctrl G. Jadi ini kita grup. Kalau sudah, kalian klik dulu duanya ini, jadi yang kotak ini dulu kalian klik, lalu tekan tahan tombol shift, klik bajunya, lalu tekan C. Jadi nanti center di bagian tengah-tengah. Kalau memang dirasa kurang ya bisa kalian secara manual seperti ini. Yaitu nanti tergantung kaliannya mau seperti apa. Oke, di sini akan saya tulis logo biar nggak lupa. Logo, oke. Yang di sini adalah aparel, APRL gitu ya. Ini kita ungroup dulu ya. Oke. Ya, jadi ini untuk bagian logo dan ini untuk bagian aparel. Tadi ini adalah 15 cm.
Saya sekalian taruh ukuran ya, biar nanti teman-teman bisa lihat 15 cm. Lalu untuk ketinggian logonya ini adalah 8 cm, 7 berarti tadi 7 cm. Kita bisa pakai 6 sampai 8 cm. Ya. Lalu di bagian aparel itu kita pakainya tadi 5 cm. Nah, 5 cm. Oke, sekarang kita akan beralih ke sponsor. Kalau untuk sponsor itu jaraknya antara 25 sampai 26 cm, teman-teman. Ini untuk ukuran L ya, nanti ukuran M mungkin akan sedikit berbeda karena ada perbedaan ukuran seperti itu. Nah, ini ke sini kita buat garis lurus lagi, kita ukur 26 cm. Nah, oke. Di sini, kita rubah atau kita pindah ke sini. Nah, kalau sudah tinggal kita akan buat kotak. Untuk lebarnya ini juga bervariasi ya, cuman yang sering saya temukan lagi itu di 25 sampai 26, teman-teman. 25 sampai 26 atau ke 27 juga bisa untuk lebarnya, atau nanti untuk lebarnya ya 27, untuk panjangnya itu 8 kalau nggak 9. Nah, kurang lebih ini bagian logo, aparel, dan ini bagian sponsor. Nah, ini kurang lebih settingannya kan seperti ini. Kalau misal dirasa teman-teman kurang turun ya bisa kalian sesuaikan dengan ukuran kalian. Lagi-lagi ini jangan dijadikan patokan, tapi sebagai referensi aja teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini sudah ya 15 cm, di sininya 25. Oke, atau kita pakai 26 ya, ini pakainya kita 26. Terus kita tulisi dulu 26 cm. Lalu lalu ini lebarnya itu juga pakainya 26 apa 27? Pakainya 27. Oke, kurang lebih seperti ini untuk bagian depan, teman-teman. Jadi settingannya dari atas sampai ke logo itu 15 cm, ini untuk ke sponsor tuh 27 cm. Ya, untuk besarnya logo itu 7 cm, bisa 6 sampai 8 sih sebenarnya. Untuk aparel itu 5 sampai 4 sampai 6 sih sebenarnya. Terlagi-lagi menyesuaikan dengan kalian ya. Nah, ini seperti ini, kurang lebih ini untuk bagian depan. Oke, lalu untuk bagian kerah ini atau leher ini sebenarnya juga lagi-lagi sesuai dengan selera dari aparel kalian sendiri, teman-teman. Ada yang kerahnya itu V tapi kecil, teman-teman. Jadi kayak nekek leher gitu loh. Jadi kayak ngepres leher gitu loh. Ada juga yang ini agak lebar, jadi kalau dipakai itu di leher tuh nggak terlalu nekek ya, kayak gitu. Dan itu lagi-lagi selera sih. Kalau saya lebih sukanya yang agak lebar ya, jadi di leher tuh nggak sakit kayak gitu, teman-teman. Oke, ini untuk sponsor. Lalu di bagian bawah nih, di bagian bawah juga ada biasanya itu autentik ya. Biasanya kalau aparel-aparel itu ada autentiknya. Autentik ini biasanya ukurannya dari pinggir ke sini itu 7. Ini berapa ini? 4. Kita buat 7. Nah, untuk ke bawah itu biasanya 8, teman-teman. Kalau nggak 8 itu berarti 9 sampai 10. 8 sampai 10 lah, kita pakai 9. Soalnya kepotong sama potongan 3 cm ya. Nah, jadi autentik itu biasanya di sini. Oke. Ini berarti di sini atasnya. Nah, ini autentik. Nah, gini. Oke, jadi ini udah ada autentiknya, ini juga ada sponsor, logo, aparel, ukurannya juga sudah jelas. Lalu kalau sudah berarti kita akan pergi ke bagian belakang, teman-teman. Nah, yang bagian belakang ini jangan sampai ukurannya beda sama yang depan ya. Jadi ini yang belakang itu ukurannya sama 57 sama 78 karena sudah ketambahan
ini. Jadi kalau kalian pengen visualnya itu nanti seperti ini. Sorry. Nah, ini jadi nanti ukurannya harus sama teman-teman. Biar nanti kalau disatuin itu, nah jersey-nya itu jadinya kayak gini loh. Kerahnya agak sedikit lebar, jadi nggak terlalu nekek di leher. Kan ada tuh yang kecil, jadi terlalu nekek. Nah kayak gitulah. Nah ini kurang lebih seperti ini kalau disatuin nanti jersey-nya. Nah kayak gitu. Jadi jangan sampai bagian belakang sama bagian depan itu berbeda. Kecuali kalau yang bagian bawahnya itu melengkung ya teman-teman. Jadi ada yang motifnya itu melengkung seperti ini. Nah itu nanti beda lagi. Ini yang kita pakai yang standar-standar dulu. Oke, seperti itu. Lalu kita akan pergi ke bagian belakang. Ukurannya sama tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu di sini kita akan ke nama. Nama ini jaraknya teman-teman biasanya antara 8 sampai 10 biasanya. 8 kalau enggak sampai 10, kalau enggak sampai 11. Jadi menyesuaikan juga sih. Tapi di sini saya akan pakai 10 mungkin. 10 cm. Ini garisnya. Nah, jadi namanya nanti akan di sini. Oke, untuk lebarnya ini biasanya 5 sampai 6, lebar, panjang, sorry. Panjangnya itu biasanya 5 sampai 6 karena di sini udah seperti ini ya, oke. Untuk lebarnya itu menyesuaikan namanya ya. Jadi kita nggak tahu berapa panjangnya. Ini nama. Oke, kita perbesar. Ukurannya tadi 10 cm ya. Oke, 10 cm. Lalu yang kedua kita akan pergi buat angka, nomor punggung. Kita ke nomor punggung. Untuk nomor punggung ini jaraknya dari atas sampai ke bawah sini itu bisa sampai 20 cm teman-teman. Jadi antara 16 sampai 20 cm. Nah, jadi bisa kalian sesuaikan aja sih sebenarnya. Nah, ini kita pakai 20 cm, ini pakai 10 cm. Seperti itu. 20 kita pakai kotak ini lagi. Untuk lebarnya teman-teman antara 25 sampai 26. Jadi lebarnya ini antara 25 sampai 26 dan panjangnya ke bawah itu juga antara 25 sampai 27. Kita pakai 26 aja. Nah, ini tergantung sama nanti jenis font yang akan kalian pakai. Jadi nanti ada tuh. Misal kita pakai font, kita coba sekalian ya. Kita pakai font dengan ukuran ini 680 misal. Kalau enggak kita paskan sekalian lah seperti ini. Nah, ini font biasa aja dia jaraknya terlalu jauh. Misal nih kita akan buat ke, nah ini kita buat 2 ya. Kita akan buat ke misal ini, font ini. Nah ini dengan ukuran yang sama aja dia berubah seperti ini teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan lagi. Nah seperti ini lebarnya juga nggak bisa nyampe 25, jadi dia cuma lebarnya cuma segini aja. Dan itu kalian ya nanti menyesuaikan. Makanya itu saya nggak bisa bilang ukuran ini pasti, tapi kalian bisa menyesuaikan dengan keadaan aja. Keadaannya itu seperti apa atau kebutuhannya itu seperti apa. Dan ini juga sama. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Kurang lebihnya nanti akan seperti itu teman-teman. Ini untuk nomor punggung. Nopung. Nah, kita buat sentimeternya di sini 10, berarti di sini tadi 20. Oke, lalu ininya adalah 5 cm. Oke, kita buat lagi di sini 25. Kita buat turunnya tadi berapa ya? 26. Nah, oke, kurang lebih seperti ini untuk bagian belakang. Nanti kalau ada bagian sponsor di bawah sini, teman-teman bisa menyesuaikan atau jaraknya itu 5 cm dari nomor punggung ya. Nah, ini 5 cm, jadi kurang lebih seperti ini. Ini nanti ada sponsor bagian belakang. Jadi jaraknya kurang lebih 5 cm, teman-teman. 5 sampai 7 lah. Jadi jangan terlalu
gapnya itu atau jaraknya itu jangan terlalu jauh biar nanti simetris sama yang ini antara nama sama nopung. Ya nanti bisa kalian sesuaikan sendirilah sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Oke, jadi tadi di bagian depan sudah ada logo, apparel, sponsor. Di bagian belakang ada nama sama nopung. Lalu kita akan pergi berarti ke lengan. Nah, ini lengan ukuran aslinya itu kita copy dulu ya ini ya. Nah, lengan itu ukuran aslinya di ukuran L itu saya pakai panjangnya itu di 25, teman-teman. Kalau nggak salah, ya 25. Lebarnya itu di 50. Ini ukuran asli. Ya. Lalu di sini ini pakainya 25,5 ya, tambah setengah nggak apa-apa lah ya. Lalu untuk panjangnya itu bisa kalian tambahi 1 cm. Untuk lebarnya itu bisa kalian tambahi 2 cm, teman-teman. Jadi untuk jahitan ya. Dan ini ukuran jadinya itu nih saya ubah dulu ya. Panjang berarti panjang itu atas ya. Panjang 2 cm, lebar 1 cm. Nah, oke, jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi nanti lebarnya 1 cm, sorry, 2, panjangnya 1. Dan nanti hasilnya itu akan seperti ini, di 52 untuk lebarnya. Dan untuk panjangnya ini bisa ke 26 atau 25,5 itu juga bisa. Kalau terlalu pendek, teman-teman, ini yang sekali lagi ukuran yang sering saya pakai ya, atau sering saya jumpai. Kalau terlalu pendek sebenarnya juga bisa antara 48 atau mungkin 47 lah, 47 sampai 52 itu bisa, tapi di bagian lengan ini nanti akan terlalu sempit ya. Jadi kayak agak ngepres gitu loh. Itu kalau terlalu kecil. Terus kalau terlalu pendek juga nanti menurut saya agak terlalu gantung sih, teman-teman. Ya kalau buat amannya sih diperpanjang 1 cm sampai 2 cm ya, itu buat apa? Buat jaga-jaga. Karena kalau panjang itu bisa dikurangi, teman-teman. Tapi kalau pendek itu nggak bisa ditambahi. Jadi ya itu keputusan teman-teman juga sih mau disetting seperti apa. Oke, tapi di sini saya pakai lebarnya itu 52, tingginya itu 26 ya harusnya. 25,5, oke. Lalu di sini juga sama ya, dua ini sama. Lalu di bagian list, teman-teman, itu saya pakainya biasanya 5 sampai 6 cm. Jadi 5 lah, 5 cm. Nah, seperti ini untuk bagian list. Kita potong. Nah, ini biasanya bagian list seperti ini, teman-teman. Nah, kita pisah. Jadi ini bagian lengan sama ini bagian list tangan ya. Kalau dikasih pola, teman-teman, atau dikasih garis, biasanya kan di tengah-tengah sini ya, itu bisa ditaruh di atas ini. Nah, ini biasanya kalau dikasih garis atau dikasih pola atau motif lah seperti itu. Karena di bagian bawah sini, teman-teman, itu nanti akan ditekuk ke belakang. Seperti itu ya, ngomongnya mulai agak belibet ini. Sorry. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian lengan nih. Untuk bagian lengan dan bagian list, ukurannya seperti ini. Saya kasih catatan di sini. Ukuran aslinya seperti ini. Ini sudah dirubah. Ini ukuran asli, ukuran jadi ya. Ini ukuran untuk di printing, ditambah seperti ini. Ini lalu untuk kerah ya. Untuk kerah biasanya teman-teman panjangnya itu di 60, lebarnya itu kalau cuman v-neck biasa, enggak kerah yang polo itu cuma 5 cm. Tapi kalau kita pakai kerah polo itu biasanya sampai 8 sampai 10 cm, teman-teman. Biasanya seperti itu. Jadi ini kalau pakai kerah, tapi kalau pakai v-neck biasa yang enggak berkerah, yang apa ya, yang buat jahitan itu aja biasanya cuma di 5 sampai 6 sih, seperti itu. Tapi nanti kalau misal dirasa teman-teman kurang ya bisa kalian tambahin sendiri. Sesuai dengan kalian bisa sesuaikan lah dengan kebutuhan kalian seperti apa. Oke, mungkin kayak itu aja ya yang harus kita bahas untuk setting printing. Untuk ukuran lainnya akan saya bahas besok ya mungkin teman. Dalam seminggu besok lah akan saya usahakan kita bahas yang ukuran L,
ini ukuran L, berarti besok M atau mungkin XL. Nanti baru kita contohkan penggunaan motif di dalam pola printingnya ini. Kalau misal teman-teman pengen lihat bagaimana ngasih motifnya, itu bisa di videoku sebelumnya, itu juga saya sudah pernah nge-share bagaimana cara masukin motifnya dan menyesuaikan ukurannya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, buat teman-teman sekali lagi yang butuh mockup, nah ini, yang males membuat mockup, yang butuh mockup, yang bingung mau cari mockup di mana, kalian bisa klik link di deskripsi yang toko mockup, nanti munculnya akan seperti ini teman-teman. Di sini ya menurut saya sih pilihannya lumayan banyak ya, nanti kalian bisa milih aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau dirasa cocok, kalian bisa membelinya sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Di sini pilihannya juga banyak. Nah, ini ada yang printing, ada yang v-neck, ada yang o-neck. Nanti juga akan saya tambahin raglan teman-teman, tapi akan saya buatkan kontennya dulu ya biar nanti nyambung. Ini juga ada free mockup kaos. Kalau kalian bingung, tinggal dilihat videoku sebelumnya yang kaos One Piece ya, nanti buat cara downloadnya seperti apa. Ini yang 2 dimensi, kalau teman-teman butuh display seperti aparel-aparel kayak gitu. Ini pakainya yang seperti ini, dan di sini juga ada motif yang premium dan juga ada yang basic teman-teman. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu bagaimana cara setting pola printing di CorelDRAW. Teman-teman, misal saya ada kekurangan atau ada kesalahan, kalian bisa koreksi ya, bisa koreksi di kolom deskripsi. Misal bang, seperti ini, nanti akan saya juga evaluasi diri, kalau memang salah saya akan benarkan. Tapi kalau memang ada penjelasan yang perlu saya jelaskan, nanti akan saya jawab lewat kolom komentar tersebut. Jadi di sini kita belajar bareng, kita feel free buat diskusi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Jadi gimana? Gampang kan? Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe agar tidak ketinggalan videoku berikutnya. Jika ada kritik, saran, masukan, maupun pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.